apa kabar teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Hari ini kita kembali akan diberkati lewat kebenaran firman Allah yang akan menuntun kita, menasehati kita, bahkan memberikan kekuatan serta jalan keluar untuk setiap pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Haleluya. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang ke-8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Puji Tuhan. Latar belakang dari ditulisnya Mazmur pasal 63 ini adalah ketika Daud ada di tempat pengasingan di padang gurun Yehuda, ya. Ia dikejar-kejar oleh Saul yang pada saat itu berusaha untuk membunuhnya. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi apa yang terjadi? Allah tidak menyerahkan Daud ke dalam tangannya. Itu bisa kita baca di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-14. Inilah latar belakang mengapa Mazmur pasal 63 itu dituliskan. Di mana Daud tinggal di padang gurun di Yehuda. Padang gurun itu adalah satu tempat yang kering kerontang, tandus, sulit untuk mendapatkan air, juga jauh dari bait Tuhan, di mana Daud suka ada di pelataran Tuhan, suka ada di bait Tuhan, tempat di mana Daud biasa membangun persekutuan dengan Tuhan. Sekering itu jugalah kerohanian atau hati Daud, apa yang Daud rasakan karena saat itu dia perasaannya sedang diliputi dengan ketakutan. Dan dia jauh dari bait Tuhan. Dan pada saat itu Daud sangat merindukan hadirat Tuhan. Sangat merindukan kasih Tuhan. Sangat merindukan pertolongan Tuhan. Karena pada saat itu benar-benar ketakutan. Karena dia dicari-cari dan dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Pernahkah kita merasakan satu ketakutan untuk hal apapun ketika kita dikejar oleh musuh kita, ketika kita dikejar oleh sesuatu yang memang membuat kita takut, baik karena kesalahan kita maupun bukan karena kesalahan kita. Karena pada waktu ini terjadi, kenapa Saul mengejar-ngejar Daud? Sama sekali Daud tidak bersalah. Saul hatinya dipenuhi dengan kecemburuan. Karena apa? Orang mulai membanding-bandingkan antara Saul dan Daud. Padahal pada waktu itu Saul masih menjadi raja. Ada rasa cemburu, iri hati yang hebat di dalam diri Saul sehingga dia mencari Daud untuk dibunuhnya. Karena dia tidak mau bangsanya mengeluh-elukan Daud. Nah, kita melihat di sini di ayat yang ke-3 dan 4, Mazmur pasal 63 ayat 3 dan 4 dikatakan, demikianlah aku memandang kepadamu sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Haleluya. Di tengah kesesakan, ketakutan yang Daud hadapi, dia mengucapkan mazmur, dia mengucapkan kata-kata iman. Demikianlah aku memandang kepadamu. Dia tahu bahwa pada saat itu pertolongan hanya dia dapatkan dari Tuhan saja. Dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya orang-orang yang siap 24 jam untuk mendampingi dia, untuk menjaga dia, untuk memberikan info di mana Saul berada. Tetapi dia berkata, aku memandang kepadamu sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Ia sadar bahwa tidak akan ada pertolongan selain di dalam Tuhan. Tuhan itu adalah tempat perlindungan di dalam kesesakan, sangat terbukti. Kita juga mungkin ketika menghadapi permasalahan, ada di dalam ketakutan, ada di dalam rasa kecewa, gelisah yang luar biasa, selalu diintimidasi, bahkan takut untuk melakukan apa saja oleh karena kondisi-kondisi yang mungkin membuat kita tidak berdaya. Kita harus mengambil keputusan seperti apa yang diambil oleh Daud, yaitu aku memandang kepadamu. Memandang kepada Tuhan, kita harus imani. Apa yang kita pandang dari Tuhan? Apakah hanya sekedar memandang? Apakah hanya sekedar mengucapkan aku memandangmu Tuhan? Tetapi di sini Daud berkata bahwa aku memandangmu dan
sambil melihat kekuatanmu. Haleluya. Ketika kita memandang Tuhan, bisakah kita melihat kekuatan Tuhan di sana? Jangan hanya sekedar memandang, tetapi kita juga harus bisa merasakan dan melihat kekuatan Tuhan ada di sana. Walaupun mungkin belum terjadi apa-apa, tapi kita harus bisa dengan iman memandang kepada Tuhan dan meyakini ada kekuatan Tuhan di sana, ada kemuliaan Tuhan di sana, dan berkata dengan iman bahwa kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Haleluya. Apa yang menjadi pergumulan kita pada saat ini? Mungkin keadaan kita sedang seperti tembok runtuh. Mungkin keadaan kita seperti puing-puing kehancuran. Semua seperti gelas kristal ya, atau apa saja yang dari kristal. Kalau kristal itu pecah, dia benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Mungkin keadaan kita pada saat ini sedang seperti itu. Tidak ada lagi harapan, tidak ada sedikit cahaya menurut kita yang terlihat di dalam permasalahan kita. Tetapi seburuk apapun dan sehancur apapun keadaan kita pada saat ini, seperti apa yang sudah diucapkan oleh Daud, Tuhan sanggup memulihkan. Seberat apapun keadaanmu, seberat apapun tantangan yang engkau hadapi pada saat ini, Tuhan ada di sana. Pandang Tuhan sambil melihat kekuatannya, sambil melihat kemuliaannya, sambil mempercayai bahwa kasih setianya lebih daripada hidup. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Haleluya. Semua kita ingin keadaan kita dipulihkan, tapi jangan lupa ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sebutkan tadi di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12. Kita sering kali ingin menghindari tantangan, kita sering kali ingin keadaan berubah jadi baik, tetapi kita menghindari yang namanya tantangan. Kita tidak mau taat seperti apa yang disampaikan di firman Tuhan di kitab Yeremia tadi. Kalau kita berseru, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, terus berdoa kepada Tuhan, terus berdoa dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tuhan bukan Tuhan yang sombong. Ketika kita terus mencari Dia, mencari Tuhan tidak cukup hanya sekali dua kali. Ya, mungkin ada yang berkata, sombong amat Tuhan harus dicari-cari. Ya, bukan Tuhan yang sombong. Tapi Tuhan selalu menginginkan menguji seberapa cintanya dan percayanya kita kepada pertolongan Tuhan. Jadi jangan jemu-jemu berdoa. Jangan ketika sekali dua kali berdoa belum dijawab Tuhan, belum terlihat apa-apa. Sudah, saya tidak mau lagi berdoa. Jangan. Cari terus Tuhan sampai kita menemukan Tuhan. Harus ada usaha. Sama seperti ketika kita bekerja, ya, menjadi baik itu sebagai seorang pengusaha, ya, mulai dari usaha yang kecil. Saya yakin semua yang berusaha ketika dia sudah menjadi seorang pengusaha yang sukses, dia pasti melewati masa-masa, pernah mengalami masa-masa yang sukar. Tetapi dia tetap bertahan, dia tetap melakukan, bahkan dia belajar, dia tetap konsisten sampai akhirnya dia menjadi seorang yang sukses. Demikian juga ketika kita mencari Tuhan, tidak cukup hanya sekali dua kali lalu kita kecewa karena Tuhan belum menjawab doa kita. Tuhan selalu menginginkan kedewasaan kita. Sama seperti bayi, mulai dari dia lahir sampai akhirnya bisa berjalan. Ketika seorang anak bisa berjalan dari mulai dia sejak dia dilahirkan, dia pasti pernah mengalami yang namanya jatuh bangun. Bayangkan jika orang tua melihat anaknya jatuh lalu bilang sudah jangan belajar jalan lagi. Akankah anak itu pernah berjalan? Tidak akan.
Tetapi orang tuanya membiarkan dia berulang kali jatuh. Supaya apa? Supaya dia belajar dan akhirnya pintar berjalan. Bahkan bukan hanya sekedar berjalan, sampai dia bisa berlari. Demikian juga dengan Tuhan kepada kita. Tuhan menginginkan agar kita menjadi seorang yang kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tahu memandang Tuhan di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah apapun yang saat ini kita hadapi. Tuhan pasti pulihkan keadaan kita. Tapi carilah Tuhan karena kita akan menemukan. Dan Tuhan akan mendengarkan kamu. Jika kita menanyakan Tuhan. Nanti kala pertolongan Tuhan dengan penuh ketekunan. Belajarlah kita juga memahami waktu Tuhan. Jangan memaksakan Tuhan. Ingat, rancangan Tuhan dengan rancangan kita itu sejauh langit dan bumi. Serahkan saja semua kepada Tuhan. Belajar memahami waktu Tuhan. Belajar untuk menantikan pertolongan Tuhan. Jangan mereka-reka sendiri. Jangan mulai berpikir bagaimana cara Tuhan menolong saya. Kapan Tuhan menolong saya. Siapa yang kira-kira nanti Tuhan akan suruh untuk membantu atau menolong saya, tidak usah kita pikirkan. Karena Tuhan selalu punya cara. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9 dikatakan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Di dalam Tuhan selalu ada harapan dan masa depan yang pasti. Karena itu adalah janji firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 18, percayalah masa depan saya dan saudara seberat apapun kondisi yang kita hadapi pada saat ini, kondisi yang engkau hadapi pada saat ini, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Bangkitlah pada saat ini, carilah Tuhan, lihat wajahnya, pandang wajahnya, temukan kekuatannya, temukan kemuliaannya, karena kasih setianya lebih daripada hidup. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.